Shalom jemaat, selamat datang di Gate Ministry Bali. Kami sangat bersuka cita Anda dapat bergabung kembali bersama dengan kami di dalam online service ini. Karena kami percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk kita beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online service ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyembah Raja di atas segala raja dan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Kita siapkan hati kita, waktu kita, dan ajak seluruh anggota keluarga kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Jangan lupa kita catat dan renungkan setiap firman yang dibagikan. Kami percaya kasih setia Tuhan, anugerahnya, bahkan penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena kemurahan-Mu, kami ada pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari jemaat angkat bersama pujian ini. Kemurahan-Mu, Oh Tuhan, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. lebih dari hidup. Yesus. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh kemurahan-Mu.
Sekali lagi katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari hidup, bawa lidahku Bawa lidahku memuji Engkau. lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, Yesus, lebih dari hidup kami, lebih dari hidup kami, Yesus. Biar setiap lidah kami memuji-Mu, biar setiap lidah kami memuji-Mu, Yesus. Sebab kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bawa lidahku, haleluya. Mohon kesediaan Bapak Deki tawas pimpin kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam sapaan rohani Gereja Elim Tabernakel. Sebelum kita memulai membaca, mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita semua tundukkan kepala untuk berdoa. Segala kepujian, hormat, dan ucapan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kebaikan, segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih perhatian Tuhan yang begitu sungguh kepada kami, pribadi lepas pribadi, yang menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Kami sangat merasakan Tuhan, betapa Engkau sangat baik bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang tua kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, dan bagi kami semua, domba-domba gembalaan Tuhan. Tuhan, kami akan sebentar lagi akan mendengarkan, membaca firman-Mu. Biarlah kuasa pengurapan Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang mengikuti siaran rohani, sapaan rohani ini, sehingga mereka boleh menangkap, boleh mendapatkan harta yang terindah, yaitu firman-Mu yang dibukakan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar dari pemberitaan firman Tuhan, sapaan rohani pada malam hari ini, kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Hagai, pasal 1, ayat 1 mulai. Saya bacakan untuk kita sekalian. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Perhatikan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Sampai di sana dulu Bapak Ibu sekalian. Kitab Hagai ini adalah ditulis oleh Hagai sebagai nabi Tuhan. Hagai hidup di zaman, dikatakan dari ayat pertama, yaitu pada zaman Raja Darius. Raja Darius ini adalah raja dari kerajaan Persia, Bapak sekalian. Kita tahu kisah sebelumnya dari kitab Hagai ini bahwa bangsa Israel dibuang ke Babel. Setelah Raja Babel, Nebukadnezar ditaklukkan oleh Raja Persia, maka Raja Persia mengizinkan, yaitu Raja Koresi, agar bangsa Yahudi kembali ke tanah Yerusalem, Yehuda. Nah, kisah ini dimulai dari sana. Dan pada saat zaman Darius, Raja Persia ini mengizinkan, sebelumnya bait Allah dihancurkan, dibakar oleh musuhnya, dan segala peralatannya juga dibawa, dirampas. Pada saat bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem, maka satu yang Tuhan pesankan melalui Raja Persia ini, bahwa bait Allah harus dibangun kembali. Dan adanya banyak rinduan dari pelayan Tuhan agar bait Allah dibangun kembali sebagai tempat untuk memuja Tuhannya. Tapi setelah 2 tahun bait Allah itu dibangun, timbul tantangan sehingga selama kurang lebih 14 tahun bait Allah yang sudah dimulai dibangun kembali itu terbengkalai. Ada istilah dari firman Tuhan tadi, bahwa rumah Tuhan sudah menjadi reruntuhan, kata Tuhan. Dan pada ayat yang pertama juga kita melihat, pada saat itu yang menjadi Bupati Yehuda adalah Serubabel bin Shealtiel. Inilah pemimpin secara pemerintahan. Sedangkan yang menjadi imam besar adalah Yosua bin Yosadak. Dia adalah sebagai imam besar. Jadi kepada kedua pemimpin ini, ya, Tuhan melalui Nabi Hagai menyampaikan pesannya. Di mana pesan ini isinya adalah merupakan suatu koreksi. Yang dikatakan tadi, perhatikanlah keadaanmu. Firman Tuhan yang mengatakan agar bangsa Yahudi memperhatikan keadaannya. Karena melihat
bahwa orang Yahudi pada saat itu lebih mementingkan kehidupan pribadinya dibandingkan dia juga harus mementingkan kehidupan rohaninya. Berbicara tentang kata-kata memperhatikan, perhatikanlah itu kata dasarnya adalah hati. Berarti apabila memperhatikan itu melakukan sesuatu hal yang dasarnya dari hati, bukan hanya dari kata-kata atau pikiran semata, tetapi dasarnya adalah dimulai dari hati. Oleh sebab itu Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Kalau berbicara tentang memperhatikan, kita harus yakin, dan saya percaya kita semua percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memperhatikan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Bahkan ada ayat mengatakannya, siapakah manusia sehingga engkau memperhatikan ya Tuhan? Sebenarnya manusia itu tidak ada artinya. Tetapi oleh Tuhan, manusia kita sekalian dibuat berarti. Oleh sebab itu Tuhan perhatikan kita. Bahkan Tuhan bukan hanya memperhatikan kita. Saya sampaikan kepada kita sekalian di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7. Kisah ini tentang bagaimana umat Tuhan di dalam suasana perbudakan, diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan bangsa Israel, umat Tuhan begitu sangat sengsara. Lalu apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa pada saat Musa mau diutus oleh Tuhan? Perhatikan, saya bacakan untuk kita sekalian, sehingga hati kita bisa berkobar, hati kita bisa semakin yakin, seperti inilah Tuhan kita. Dia Tuhan bukan hanya memperhatikan saja, tetapi ada kalimat yang sangat menyentuh hati kita, yang kita bisa baca dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 itu. Saya bacakan untuk semua ya. Dan Tuhan berfirman ya, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7, Tuhan berfirman, Aku Tuhan telah memperhatikan. Dia Tuhan telah memperhatikan. Kata telah itu berarti sudah dilakukan. Aku Tuhan telah memperhatikan. Lanjutannya apa? Memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Ya, aku Tuhan mengetahui penderitaan mereka. Jadi Tuhan bukan hanya memperhatikan seperti biasa memperhatikan, meskipun itu dari hati. Tetapi ada penekanan yang disampaikan melalui firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menyatakan dirinya sendiri. Aku memperhatikan dengan sungguh setiap kesengsaraan umatku. Adakah saat ini kita sengsara? Adakah saat ini kita terpuruk? Adakah saat ini kita ada dalam suatu pergumulan sangat berat? Kita harus percaya dan yakin, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan, Dia adalah Tuhan yang memperhatikan. Dan Tuhan, Dialah Tuhan yang memperhatikan dengan sungguh. Terpuji nama Tuhan. Kita harus percaya itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa, selain pribadi Tuhan yang memperhatikan kita sekalian, ada juga satu pribadi. Itulah iblis. Dia juga perhatikan pada kita. Dia memperhatikan. Hal ini bisa kita baca di dalam kisah yang ada dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Ayub. Di dalam Ayub pasal 2 ayat pertama mulai, di mana dikatakan, dikisahkan pada suatu hari, pada suatu saat datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara anak-anak Allah yang menghadap Tuhan itu, datang juga iblis untuk menghadap Tuhan juga. Dan di ayat kedua dikatakan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis ya. Dari mana engkau? Kata Tuhan kepada iblis. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi iblis ini dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling.
mencari mangsa untuk diterkamnya. Di sini dikatakan, ini pengakuan dari iblis sendiri. Ya. Dia di dalam perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dia berkeliling, menjelajah. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dia cari semua. Untuk menghancurkan manusia. Jadi ini pengakuan jujur dari iblis. Kita harus hati-hati Bapak sekalian ya. Dilanjutkan ayat yang ketiga, firman Tuhan kepada iblis. Lalu Tuhan berkata pada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ditanya ya oleh Tuhan kepada iblis. Apa kamu iblis memperhatikan juga? Berarti melakukan, mengamati dari hati. Dengan sungguh-sungguh kepada seorang pribadi yang bernama Ayub. Itu pertanyaan Tuhan. Berarti Tuhan tahu iblis itu memperhatikan Ayub untuk menghancurkan, menggoda. Dan kita tahu kisah selanjutnya bagaimana Ayub dikerjainnya, seizin Tuhannya, dikerjain oleh iblis ya. Saya tidak berbicara tentang kisah selanjutnya dari Ayub. Yang saya akan sampaikan pada kita sekalian bahwa Tuhan tahu bahwa iblis juga memperhatikan kehidupan manusia. Karena iblis memang kerjanya berkeliling, menjelajah dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk menerkam, memangsa. Oleh sebab itu kita harus siap Bapak sekalian. Tuhan memperhatikan kita, bahkan Tuhan memperhatikan kita dengan sungguh. Segenap hati, iblis juga memperhatikan kita. Dan kita juga, banyak ayat firman Tuhan dikatakan, menyampaikan kepada kita, perhatikanlah firman Tuhan. Perhatikanlah perintah-perintahku, kata Tuhan. Jadi kita juga harus memperhatikan perintah Tuhan. Nah, khusus di dalam kisah Hagai 1 ini, ada hal atau sisi yang berbeda yang Tuhan tekankan kepada kita sebagai manusia. Yaitu apa? Perhatikanlah keadaanmu. Kita memperhatikan diri kita sendiri masing-masing. Kita tidak perlu memperhatikan orang lain. Terlebih kita menghakimi orang lain. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita sekalian. Perhatikanlah keadaanmu. Ibaratkan firman Tuhan itu kepada saya. Tuhan mengatakan kepada saya, perhatikanlah keadaanmu Deki. Jadi Tuhan mau agar saya memperhatikan keadaan saya. Bukan memperhatikan keadaan orang lain. Bukan menghakimi orang lain. Tetapi saya harus melihat diri saya sendiri. Apa artinya ini? Kita harus melihat ke dalam Bapak sekalian. Kita harus introspeksi. Tuhan mengatakan melalui nabinya, Nabi Hagai, yang ditujukan kepada pemimpin umat Tuhan saat itu sebagai bupati yaitu Zerubabel, ya, dan juga kepada Yosua bin Yosadak sebagai imam besar, sebagai pemimpin rohani, agar firman Tuhan disampaikan kepada seluruh umat Tuhan tanpa terkecuali. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan, amati dengan sungguh, amati dengan benar dari hati yang jujur. Bagaimana keadaan kita sebenarnya? Terpuji nama Tuhan. Pada saat saya membaca firman Tuhan ini Bapak sekalian, orang pertama yang tertempel adalah saya pribadi. Saya melihat diri saya sendiri dan saya melihat banyak sekali kekurangan. Dan bukan kebetulan firman Tuhan saya baca dan saya seizin Tuhan saya sampaikan pada saat ini. Di tengah-tengah situasi yang sangat buruk bagi dunia. Di tengah situasi yang tidak menentu. Di tengah situasi banyak orang putus pengharapan. Tetapi firman Tuhan katakan justru perhatikanlah keadaanmu. Karena umat Tuhan mengatakan, pada saat umat Tuhan sudah kembali dari pembuangan,
Di tahun kedua ayat mengatakan baru bait Allah mulai dibangun kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca itu. Ada tercatat dalam Alkitab ya. Di tahun kedua baru memulai. Selama setahun, dengan lain kata, selama setahun itu umat Tuhan memang ada dikatakan mendirikan mezbah. Tetapi Tuhan katakan, umat Tuhan itu sudah menyepelekan urusan rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan itu identik dengan pertemuan pribadi setiap orang untuk beribadah kepada Tuhannya. Dia nomor duakan, belum waktunya katanya. Belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Untuk kembali membangun rumah Tuhan belum waktunya. Itu kalimat yang dikeluarkan oleh umat Tuhan. Dan Tuhan mendengar itu. Sehingga Tuhan katakan, beginilah firman Tuhan. Bangsa ini berkata seperti itu. Tuhan sindir. Apakah memang sudah waktunya kamu membangun rumahmu sendiri? Engkau papani dengan hal yang baik. Sedangkan rumahku, kata Tuhan, tetap menjadi reruntuhan. Menjadi sesuatu yang disia-siakan, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Memang ayat-ayat ini mengatakan tentang physically, tentang rumah Tuhan yang sungguh nyata. Tetapi sesungguhnya pengertian rohani dari ayat-ayat firman Tuhan ini berbicara tentang kehidupan kita sekalian. Kehidupan saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Kehidupan kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Di mana Allah, Tuhan mau bertahta, bukannya bertahta tapi Tuhan mau tinggal diam di dalam hidup kita. Tetapi perkara-perkara yang rohani itu kita sepelekan, kita nomor duakan. Perkara-perkara yang jasmani kehidupan kita, menyangkut egoisme kita, menyangkut keinginan kita, keinginan keluarga kita, itu yang dinomorsatukan kita. Sehingga kehidupan rohani kita, pembangunan bait Allah rohani dalam kehidupan kita itu menjadi terbengkalai. Setelah pembangunan itu dimulai, Bapak sekalian, timbul pertentangan dari bangsa-bangsa sekitar. Dan memang benar, selama 14 tahun bait Allah terbengkalai. Dihentikan pembangunannya. Makanya timbullah firman Tuhan. Datanglah Tuhan melalui firman-Nya, melalui Nabi Hagai, untuk disampaikan kepada Bupati Zerubabel, kepada imam besar Yosua bin Yosadak, dan kepada bangsa Yahudi secara keseluruhan. Untuk diingatkan, diberi semangat. Jangan kamu egois, hanya memikirkan kehidupan kamu sendiri. Tetapi justru perhatikanlah yang rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Itu iya dan amin, Bapak sekalian. Itu adalah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa perhatikanlah keadaanmu itu adalah diucapkan sampai 2 kali, Bapak sekalian. Tadi sudah kita baca, yaitu di dalam ayat yang kelima dari Hagai pasal 1 dan di ayat yang ke-7. Berarti ini hal yang penting. Berbicara tentang berkat Tuhan, Bapak sekalian. Kita jadi teringat tentang perkataan Tuhan yang disampaikan di dalam Ulangan pasal 8-nya. Bagaimana sebelumnya umat Tuhan itu dijajah bangsa Mesir dan Tuhan izinkan dilepaskan karena bangsa berteriak minta tolong pada Tuhan. Dan Tuhan lepaskan dari perbudakan. Tuhan janjikan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi ada satu pesan dari Tuhan yang bisa kita baca, bisa kita renungkan. Ulangan pasal 8 ayat 11. Saya bacakan untuk kita sekalian. Hati-hatilah. Nah, bicara tentang hati, Bapak sekalian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan
tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Ada 3. Ada perintah Tuhan, ada peraturan Tuhan, dan ada ketetapan Tuhan. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, harta kita bertambah banyak karena Tuhan yang memberkati. Ayat 14 perhatikan. Jangan engkau tinggi hati. Bicara hati Bapak sekalian. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dan gunung batu yang keras, dari gunung batu yang keras, Ayat 17 langsung ya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Ini bicara hati Bapak sekalian. Kalau kita sudah mendapatkan berkat, kita sudah bisa makan bahkan sampai kenyang, puas, dipuaskan pengertian sebenarnya. Kita bisa mendirikan rumah-rumah dan bisa kita diami, rumah yang baik dikatakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Itu dalam hati, bicara hati. Memang tidak keluar dari kata-kata, tidak bisa didengar orang lain, tetapi di dalam hati kita berkata-kata. Apa yang dikatakan hati kita? Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah Tuhanlah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Puji Tuhan. Tuhan ingatkan, jangan lupa, jangan tinggi hati. Demikian juga keadaan bangsa Yahudi pada saat zaman Nabi Hagai. Semuanya untuk egoisnya semata. Melupakan rumah Tuhan, melupakan ibadah kepada Tuhan. Hanya mementingkan keadaan sendiri. Dan Tuhan tidak suka sekalian. Maka sampailah firman Tuhan yang mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Puji Tuhan Bapak sekalian ya. Terpuji nama Tuhan. Saya jadi ingat dengan kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus melalui suratnya. Kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan dengan seksama. Bicara hati lagi. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi berbicara tentang pengertian, Tuhan katakan perhatikanlah keadaanmu. Berarti kita diminta untuk memperhatikan hidup kita dengan seksama. Dengan baik, dengan benar. Dilanjutkan bahwa agar kita jangan seperti pribadi orang bodoh, tetapi menjadi suatu pribadi manusia yang mengerti kehendak Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu. Saya harus perhatikan keadaan saya. Bapak Ibu saudara sekalian juga harus memperhatikan keadaan Bapak Ibu saudara sekalian sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Dan Tuhan janjikan di dalam Hagai pasal 1. Kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 2, Hagai ini hanya ada 2 pasal Bapak sekalian. Apa janji Tuhan? Pada saat kita memperhatikan keadaan kita, dan kita sadar, melalui perhatian kita ini kita sadar apa yang seharusnya kita lakukan. Tuhan janjikan berkat. Setiap kehidupan kita bukan kehidupan yang sia-sia, tetapi kehidupan yang berarti.
kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Saya tidak berbicara tentang teori kemakmuran, tetapi Tuhan memberkati, memberikan makan dan membuat kita kenyang, dipuaskan. Kita bisa mendiami rumah-rumah dengan nyaman dan baik. Itu adalah janji Tuhan. Kita tidak boleh tepiskan itu, Bapak sekalian. Tapi tujuan kita bukan semata itu. Itu adalah efek dari apa yang Tuhan perhatikan untuk kita. Efek daripada kehidupan kita yang memperhatikan hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai bait Allah ini, kehidupan rohani kita ini menjadi kehidupan yang diibaratkan adalah reruntuhan, yang gak keurus. Kehidupan yang tidak bermutu di hadapan Tuhan, tidak bisa dipakai. Kalaupun ada tantangan dalam hidup ini, bukan kita lemah. Pada saat pembangunan bait Allah itu adalah bait Allah yang kedua, mengalami tantangan, itu berhenti 14 tahun. Pada saat kehidupan kita menghadapi tantangan pergumulan, seharusnya kehidupan rohani kita tidak berhenti, stagnan, bahkan lemah, bahkan mati rohani, tidak boleh. Tetapi Tuhan ingatkan, perhatikan keadaanmu. Bangun kembali bait Allah. Bangun kembali rumahku. Maka aku akan diam di sana. Aku akan tinggal. Dan begitu dahsyat kalau sampai Tuhan mau tinggal diam dalam kehidupan kita sebagai rumah Allah secara rohani. Apa yang terjadi? Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan siap membela kita. Tuhan siap memimpin kita melalui Roh Kudus Tuhan. Tuhan siap memberkati kita dengan limpahnya. Itu adalah janji Tuhan. Apa yang harus kita perhatikan dalam keadaan kita, hidup kita? Rasul Paulus katakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan dengan seksama. Ya. Bagaimana kamu hidup? Bagaimana kita hidup? Firman Tuhan juga katakan, perhatikan cara kamu mendengar. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan? Apa kita mendengar dengan sungguh, dengan baik, dengan penuh rasa rindu firman Tuhan? Atau hanya sekedar? Perhatikan pelayananmu. Firman Tuhan katakan juga demikian. Perhatikan pakaianmu. Pakaian ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan. Apakah pakaian kita linen halus yang berkilau-kilauan, putih bersih? Itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan kudus. Atau pakaian kita adalah pakaian yang compang-camping. Perhatikanlah pakaianmu. Itu adalah firman Tuhan. Saya tidak perlu bacakan pada kita sekalian, Bapak sekalian. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, bagaimana saya hidup. Perhatikan cara kita mendengar firman Tuhan. Perhatikan perbuatan kita. Perhatikan pelayanan kita. Apakah pelayanan kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan? Melayani dengan benar. Melayani dengan hati. Itu harus kita perhatikan, Bapak sekalian. Tidak perlu kita memperhatikan orang lain, apalagi cenderung menghakimi. Tidak boleh. Itu akan mendatangkan dosa, Bapak sekalian. Lebih baik kita lakukan firman Tuhan. Perhatikanlah keadaan kita sendiri. Perhatikanlah cara kita mendengar. Perhatikanlah bagaimana kita hidup, melakukan perbuatan-perbuatan dalam hidup ini. Perhatikanlah pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan berjanji, Bapak Ibu sekalian bisa baca di dalam kitab Hagai pasal 1 sampai pasal 2 secara utuh. Tuhan akan berkati dengan limpah. Di luar Tuhan, Tuhan katakan tadi, ya. Coba bisa kita lihat tadi bagaimana kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu akan tidak sampai kenyang, tidak puas. Kamu minum tidak menjadi puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak menjadi panas, tidak hangat, tetap kedinginan.
Kalaupun orang bekerja untuk upah, upahnya diibaratkan ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Langsung ditaruh, langsung hilang. Tidak bisa menikmati hasil kerjanya. Itu adalah kehidupan yang sia-sia. Tetapi sebaliknya kalau kita baca, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati kita sekalian yang mau memperhatikan keadaan kita sendiri. Terpuji nama Tuhan, bahwa firman Tuhan yang sederhana, yang tidak panjang ini boleh memberkati kita sekalian. Sehingga kehidupan kita semakin baik di hadapan Tuhan. Tidak usah terlalu khawatir berlebihan dengan keadaan sekitar kita saat ini, Bapak sekalian. Kita harus lebih percaya pada firman Tuhan. Jangan besar-besarkan permasalahan. Jangan besar-besarkan virus corona. Yang harus kita besarkan adalah Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Dia sanggup dan Dia mau melindungi kita. Percaya saja janji Tuhan bahwa Tuhan akan tetap memberkati kita pada saat kita memperhatikan kehidupan kita. Saya akan bacakan sebagai ayat penutup bagi kita sekalian ya. Kalau kita baca di pasal 2 ayat 17 ya, di mana perikopnya mengatakan pembangunan bait suci mendatangkan berkatnya. Saya bacakan untuk kita sekalian ayat yang ke-17 ya. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Itu keadaan sebelumnya ya. Kenapa? Karena aku Tuhan telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah lagi dikatakan, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat, kata Tuhan. Tuhan yang berjanji. Mulai saat kita memperhatikan, membangun kehidupan rohani, kehidupan bait Allah rohani dalam kehidupan kita inilah, Tuhan janjikan bahwa aku, Tuhan, akan memberi berkat meskipun keadaan sekitar kita tidak memungkinkan untuk itu. Sepertinya mustahil. Tetapi Tuhan katakan, aku akan memberikan berkat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan lebih menjelaskan kepada kita sekalian maksud hati Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapa yang sangat baik, yang sudah selalu memberikan firman-Nya kepada kami sekalian. Tuhan, melalui firman-Mu, kami mau melihat keadaan diri kami masing-masing. Bagaimana keadaan kami, Tuhan? Bagaimana kami hidup, Tuhan? Kami memperhatikan dengan seksama bagaimana kami hidup. Kami memperhatikan Tuhan, bagaimana kehidupan pelayanan kami yang sudah Tuhan percayakan pada kami. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Kembalikan kami sebagaimana panggilan-Mu yang semula, agar kami tidak menjadi pribadi yang menyia-nyiakan apa yang Tuhan percayakan melalui pelayanan ini pada kami. Kami memperhatikan itu, Tuhan. Tuhan, kami disadarkan juga untuk memperhatikan pakaian kami, perbuatan-perbuatan kami, Tuhan. Apakah perbuatan kami bisa menyenangkan Tuhan atau tidak? Kami mau, Tuhan, melalui perbuatan kami, Engkau semakin dipermuliakan.
Kami mau Tuhan memperhatikan cara kami mendengar Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Tolong hamba-Mu juga Tuhan. Tolong saudara-saudara kami yang di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Beri kami kekuatan yang baru. Beri kami pengharapan yang baru. Beri kami Tuhan pengertian yang benar tentang firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, pada saat kami memperhatikan apa yang harusnya kami perhatikan dalam kehidupan kami, Engkau menjanjikan berkat-Mu terjadi atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi yang percaya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu sekalian di dalam sapaan rohani berikutnya yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku berikan segalanya bersamamu selamanya. Ku berikan segalanya bersamamu selamanya. Kau Bapa yang bebaskanku, beri pengharapan di dalam Yesus. Ku serahkan segenap hidupku, ku aman di dalam kasih Yesus. Ku bangkit dalam-Mu, beritakan firman-Mu, hidupku tak akan sama. Ku berikan segalanya bersamamu selamanya, untuk selamanya. Ku ikuti panggilan-Mu, hidupku untuk memuliakan-Mu. Ini hati dan jiwaku, firman-Mu yang terangi jalanku. Ku bangkit dalam-Mu, beritakan firman-Mu, hidupku tak akan sama. Ku berikan segalanya bersamamu selamanya. Ku berikan segalanya